Halo semuanya, welcome back to my channel di Limit Order Trader. Gue mau share video uh, gue tentang weekly outlook Nasdaq selama seminggu ke depan, tanggal 13 sampai 17 April 2026 ke depan. Ya, kita langsung mulai aja. Gue akan mulai dari sentimen-sentimen yang berada dan gue baca-baca di internet. Salah satunya adalah gue akan mulai dari inflasi ya. Sebenarnya ini bisa dibilang agak apa ya, kurang oke untuk inflasi. Kenapa? Karena sebenarnya nggak ada news driver buat CPI. CPI itu minggu kemarin, hari Jumat kemarin. Cuma ya data rilis buat CPI inflasi itu ya gitulah, inflasi makin menguat. Dan kalau gue baca-baca sentimennya itu terkait harga minyak yang nggak karuan karena Selat Hormuz ditutup dan bikin semuanya merembet kemana-mana. Salah satunya adalah inflasi yang juga makin makin gak karuan. Jadi ya gitulah. uh, dari data yang dikasih hari Jumat kemarin, CPI kemarin, ini tuh jelek sebenarnya. Itu terkait inflasi, sentimen inflasi ini kurang oke. Terus terkait perang Iran dan Amerika Israel ya. Seperti kita tahu ada berita terkait ceasefire dan market merespon langsung, terbang langsung loncat. Nasdaq kalian tahu sendiri ya, langsung terbang langsung loncat. Dan gue juga uh, nggak bisa di tradingin juga, itu di luar waktu trading gua gitu. Jadi emang ceasefire ini membawa dampak yang positif, itu satu. Kedua, tapi ceasefire-nya ini gencatan senjatanya ini nih agak-agak masih belum jelas. Kenapa belum jelas? Karena Trump sudah ngasih pengumuman untuk gencatan senjata, tapi paginya berita gencatan senjata, sorenya Israel ngebom Lebanon. Kayak gitu. Jadi emang ya, gua nggak ngerti ini gimana cara ngebacanya, gua juga nggak ngerti. Tapi intinya buat gencatan senjata itu masih belum jelas. Kenapa belum jelas? Karena akhirnya mereka mengadakan pertemuan dengan Pakistan deh kalau nggak salah, terkait ini kesepakatannya mau gimana kayak gitu. Sampai sekarang belum ada so far sih. Mereka masih ada gencatan senjata ya, cuma keputusannya, deal-dealannya itu seperti apa masih dalam proses, jadi masih belum selesai. Intinya secara projection sih udah terbang ya, tapi secara keputusan ya kita masih nggak tahu nih keputusannya akan seperti apa. Karena Iran dan Amerika ini sama-sama keras kepala ya. Israel juga keras kepala, nggak mau ngalah. Tapi gue ngeliat Iran juga gokil juga ya, udah di boykot, udah di boykot ini itu segala macam, tapi tetap survive, tetap oke. Gokil, bisa ngelawan, lo berani, dia mantap banget ya. Jadi emang gencatan senjata itu masih belum jelas. Apalagi seperti yang kalian tahu nih, sebenarnya si kocak nih Netanyahu, dia bilang berubah pikiran, nggak ada gencatan senjata, Israel akan terus serang Lebanon nih. Aduh, makanya nih kenapa ini bikin kocak. Karena inilah yang bikin Selat Hormuz tuh jadi ditutup lagi sama Iran, dan bikin jadi nggak karuan lagi kayak gitu. Belum lagi nih harga minyak mendidih usai fasilitas energi Arab Saudi diserang. Gue baca ini masih belum
tahu apakah Iran yang nyerang apa gimana, gue nggak ngerti, tapi yang jelas bikin apa sentimen negatif lah sebenarnya. Uh, Terus nah terakhir adalah gue akan ngebahas terkait impeachment. Market itu merespon sangat oke banget selain terkait uh, ceasefire atau gencatan senjata antara Iran, Amerika dan Israel. Tapi salah satu yang bikin market itu langsung ngebullish itu adalah karena terkait impeachment, pemakzulan Donald Trump dari jabatan sebagai presiden. Dianggapnya Donald Trump tuh nggak becus lah sebagai presiden, dan kalau Donald Trump nggak jadi berhasil di impeach, ya mungkin perang akan berhenti apa segala macam, lala lulu lah kayak gitu. Cuma ya overall ya sebenarnya gue ngelihat belum ada sentimen yang benar-benar firm kalau ini positif banget terhadap market. Jadi gue tuh masih apa ya, masih belum pede lah. Sentimen overall buat gue masih negatif. Oke, itu dari sentimennya. Kedua, kita lanjut ke price action. Nah, ini weekly close hari Jumat kemarin. Ya, seperti yang kalian lihat di sini ada apa? Ada volume imbalance monthly sebenarnya. Ini berhasil close di atas, dan gue pribadi weekly time frame gue akan ngelihat di sini ada apa? Ada relative equal high di sini, mungkin akan jadi target. Dan di saat yang sama ini ada suspension block juga. Gue nggak ngerti apakah akan terjadi rejection. Balik lagi, kalau ini berhasil di break relative equal high, break suspension block, gue akan targetin swing high ini nih. Ya, swing high ini. Tapi kalau dia reject dari suspension block, habis sweep relative equal high terus turun, ya kita nggak tahu juga. Makanya kita lihat aja nanti ya marketnya kayak gimana. Itu dari time frame weekly. Kita pindah ke daily ya. Kalau ke daily, gue pribadi, kalian bisa lihat dari hari Senin nih, dari hari Senin berhasil nge-break fair value gap daily. Udah ke break ini confirm bullish, terus dia rebalance fair value gap daily, habis itu naik ngejam. Ini adalah berita ceasefire nih, gencatan senjata, ada gap gede banget ya. Udah gitu hari Kamis ya, dia nge-break inversion fair value gap dan menjadi inversion, dan close di atas volume imbalance nya monthly ya. Udah gitu closing hari Jumat candle. Dan yang gue lihat apa? Yang gue lihat nih ada dua level, yaitu relative equal high nih, seperti yang kalian bisa lihat ya, 25, 46, 5, 50, sama waduh ini cakep banget ya, ada 25, 7, 29, 75. Seperti yang kalian lihat, ini sih cakep banget sih untuk menjadi my draw on liquidity ya. Gue sih pengennya kalau gue nggak pengen ini kena dulu, gue pengen dia rebalance dulu fair value gap, habis itu baru naik ke sini. Jadi biar cakep ya, rebalance ke bawah dulu baru naik ke atas ya. Karena kalau udah kena ini bisa jadi konsolidasi atau gimana, gue nggak ngerti kayak gitu. Dan gue sangat menantikan New York opening gap hari Senin besok, pembukaan akan seperti apa ya. Secara order flow sih masih bullish ya. Secara time frame daily tuh bullish banget menurut gue ya. Kita lihat aja nanti. Oke. Itu dari chart. Sekarang dari news driver ya. Nggak terlalu banyak ada high impact sebenarnya, cuma hari Selasa doang ada core PPI sebenarnya. Hari Senin hati-hati, kemungkinan akan choppy, apalagi besoknya akan ada news driver. Jadi kemungkinan Senin akan choppy, nggak tahu sih, ini kita lihat aja nanti ya. Mudah-mudahan nggak choppy. Yang gua mungkin pantau adalah hari Jumatnya nih. Kenapa? Karena ada FOMC members Waller Speak ya. Jadi ya
hati-hati aja lah kalau ada membernya Fomsi ngomong kayak gitu. Itu sih gue pribadi, gue akan hati-hati di hari Senin, sama hari Jumat ya. Gua ngerasa hari Selasa akan ada volatilitas core PPI, hari Rabu ada Empire State Manufacturing Index, hari Kamisnya ada unemployment claim. Jadi mungkin akan sangat menarik nih hari Selasa, Kamis, Rabu dan Kamis ya untuk di trade ya. Dan hati-hati untuk hari Senin dan hari Jumatnya. Udah sih gitu aja guys buat weekly outlook dari gua, mudah-mudahan membantu. Thank you semuanya, bye.